bus ya bawaannya. Jadi feel-nya sporty banget. Kalau kita mau belok kayak gini nih, dapat. Oke, nanjak. Ja, emangnya boleh CVT nge-review motor? Ya, kenapa nggak boleh? Kan otomotif juga. Dan yang pakai transmisi CVT nggak cuma mobil kan, motor juga banyak yang pakai transmisi CVT. Yes, di belakang kami sudah ada Scomadi, atau ini adalah pabrikan motor roda 2 asal Inggris, yang mana kalau kalian lihat mungkin akan mistakenly mirip banget sama brand V ya, yang juga dari Italia, yang mana juga meluncurkan model-model skuter seperti ini. Seperti apa sih motornya dan kok bisa mirip sama brand V asal Italia itu? So, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja. Tapi sebelumnya, untung aja nih helmnya yang bikin gue langsung buruk rupa ya. Tahu kan helm yang kalau dipakai langsung bikin kita buruk rupa? Ini malah justru bikin keren banget. So, tanpa berlama-lama ini dia CVT review Scomadi Tecnica Turismo 200i. Scomadi itu adalah brand asal Inggris seperti kami bilang di awal, dan memang dia genre-nya itu kayak skuter retro, yang mana memang kalau perhatikan ini mirip banget kayak gabungan dari Vespa PX dan juga Lambretta, yang mana desainnya tuh sebenarnya kalau yang depan PX banget, nah yang belakang nih dia Lambretta banget. Dia sendiri memang mengatakan tapi dia bukan niru nih, tapi memang dia pakai bahasa desain retro yang bikin dia keren banget. Dan dia ada beberapa varian, ada yang Turismo Tecnica 200i, ada yang Tecnica biasa, terus ada yang Turismo Tecnica, terus ada Turismo Tecnica 200W watercool, itu dia tenaganya lebih besar ya. Terus juga ada Urban 200i, dan terakhir dia ada Adventure 200 ini seperti yang di sebelah kami ini. Adventure 200 sendiri nih, dia bodinya kayak di cut off gitu ya di bagian belakang, dimana kalau yang normal, yang Turismo dan juga yang Tecnica biasa itu kayak full body sampai belakang. Yang begitu pula yang watercool juga full body sampai belakang. Nah, apa sih yang bikin beda dia sama Vespa PX, Lambretta gitu ya? Dia tuh unik nih. Seperti kita bilang, dia adalah brand asal Inggris. Dia bendera aja Inggris ya. Tadi helm yang kami pakai aja Inggris. Nah, dia tuh punya dimensi yang cukup besar kalau menurut kami. Dia pipih sebenarnya, tapi dia cukup besar. Dia punya panjang di 1810 atau 1,8 meter, 670, lebarnya 1130 atau tepatnya di kayak 113 cm lah ya, tingginya sampai di atas sini. Terus juga dia punya wheelbase yang cukup besar nih untuk ukuran motor skuter seperti ini di 1375. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya tuh kalau kita duduk. Nah, kalau kita duduk, kalian udah bisa lihat sendiri kalau dibanding PX sama Lambretta, dia tuh punya legroom yang lebih lega nih. Karena memang di bagian sini, bagian fender depannya itu dibikin tipis. Nih, tipis aja tapi dia dilapis karet. Oh, tipis dilapis karet dan jadi legroomnya lega banget. Gitu, keren. Dan untuk urusan speedometer dia masih pakai yang masih pakai analog dengan maksimum speed 120, tapi aslinya dia kalau tulisannya di klaimnya di 110 max speednya. Kalau bensinnya dia pakai yang bar gitu. Kalau sennya dia sudah bisa sen kiri, kanan. Terus juga dia sudah ada kill switch engine-nya ya. Nih. Nah, tinggal nyalakan. Bisa ada tuh. Dan dia juga sudah ada hazard di bagian kanan sini nih. Nah, hazard. Lampunya juga sudah LED untuk yang bagian hazard. Hazardnya, sennya di bagian kanan sini. Tuh, keren ya. Dan lampunya juga sudah ada LED DRL meskipun di tengahnya masih pakai halogen. Dan keren ya, dia udah ada hazard ya. Keren kan kayak motor-motor yang proper seperti itu. Dan uniknya, logo Scomadinya ada backlight-nya. Keren. Dan logo Scomadi itu kayak Black Panther gitu. Keren ya. Keren. Dan uniknya lagi di sini, dia untuk bagasinya dia bukan di bawah jok ini. Bagasinya ada di
tengah sini. Oh, untuk penyimpanan barang-barang, ya segala macam toolkit di sini. Terus ada logo UK-nya, di sini logo UK, dan dia juga ada USB socket. USB socketnya ada yang A, ada yang C, yang atas C. Tuh. Nah, kalau yang ini adalah yang W. 200W itu artinya dia water cool. Water coolnya di mana? Kelihatan tuh. Di sini nih ada water coolnya kan? Nah, itu water cool. Dia sudah water cool, dan kalau yang varian water cool juga dia punya knalpot yang seperti ini bentuknya, layoutnya. Dia di full plastik seperti ini, gitu. Tapi memang uniknya, kalau kalian perhatikan, saya turunin ya. Jarak dari knalpot paling bawah sampai rodanya itu tipis loh. Kalau kita miringin gini, jadi terlalu rapat ya. Nah, tapi kata orang komandinya, dia bilang sih ini masih aman banget. Tapi nanti kita akan coba apakah benar-benar dia aman, nggak gasruk ke posisi tidur, atau misalnya kita cornering itu gasruk ke bawah, ke kanan atau ke kiri nggak gitu. Dia masih oke banget. Lampu sen belakang juga sudah LED, lampu rem, lampu kotanya juga sudah LED, bagus. Dan ini yang khusus varian W. Nah, kalau yang varian W ini bentuknya tuh mirip sama kayak yang varian Turismo. Dia mirip, tapi belum water cool gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di dua ini adalah ini water cool, ini Turismo biasa. Nah, semuanya kecuali yang water cool itu punya cc 171 cc dan tenaganya di 8 horsepower. Dan torsinya sekitar di 12,4 Nm. Nah, kalau yang water cool karena dia tenaga lebih besar, cc juga lebih besar di 181 cc. Tenaganya tuh dia di 11 horsepower dan torsinya di 15,5 Nm gitu. Both sih sepertinya kalau dari spek maksimum speednya di 110 cc. Nah, kalau kalian perhatikan uniknya, dia tuh di depan dia pakai dual shock. Nih. Keren ya, kanan kiri. Kalau misalnya kayak Vespa gitu kan biasanya mostly cuma single doang. Dia dual shock, jadi bisa lebih nyaman nih untuk menghajar dan pastinya lebih awet. Dan PCD-nya, ringnya di bagian belakang kita bisa lihat itu ada 5 guys. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Dan kalipernya warna merah, sudah cakram, depan dan belakang sudah cakram, bagus. Dan juga pakai in-house dari Nissin. Yes. Dia udah pakai dari Nissin kalau yang water cool. Nah, kalau yang Turismo dia pakai bawaan dari Skomadinya. Gitu. Nah, ini pakaian Turismo. Jadi ada water cool, terus ada yang Turismo dan ada yang adventure. Nah, kalau yang adventure itu sama, dia pakai yang in-house juga. Jadi cuma yang water cool yang pakai dari Nissin gitu. Tapi jadi yang water cool itu paling powerful untuk di urban. Tapi kalau yang adventure keren ya, dia sudah pakai ban pacul seperti ini. Ada opsinya, keren banget. Tapi semuanya sih konfigurasi bannya sama ya. Mau yang urban, mau yang Turismo, terus mau yang water cool. Semuanya depan itu di 110 70 ring 12, belakang 120 70 ring 12 gitu. Nah, kalau mungkin kalian penasaran, di belakang sini tuh apa sih? Di bawah sini tuh nggak ada, dia cuma hanya untuk tangki bensin aja. Dan tangki bensin yang disarankan adalah oktan 95 ke atas. Berarti kalau di Indonesia ya mungkin Shell V-Power, Pertamax Green gitu ya. Ke atas tuh bisa tuh. Atau misalnya Revo 95, BP Ultimate itu bisa. Dan uniknya kalau yang varian Adventure, di belakang sini ada kayak holdernya gitu. Dan ada emboss komadinya di tengah sini. Ini bagus sih bahannya, keren, dan kalian tinggal nyangkutin aja di sini. Udah akan nyangkut dan bakal looksnya bakal retro banget. Dah. Nah, tadi kan bilang ada satu lagi varian yaitu urban. Nah, ini varian urban. Varian urban sama, dia di cut off juga di bagian sini. Ini urban series dia bilang ya, keren. Tapi unik ya kalau yang urban series ini, dia warnanya ada beberapa pilihan warnanya seperti ini. Dan unik ya, dia tasnya di tengah sini. Dan ini bukan cuma disangkutin loh, ini bener-bener dia kalau kalian lihat dari depannya
Nih, memang sudah ada kancingannya di sini. Gitu. Dan kalau yang varian urban, dia juga sudah ada fog lights-nya di sini. Tapi unik ya, kalau yang varian adventure, varian urban, yang mana bodinya di cut off, itu sennya jadi di sini. Dan spionnya ada di batangnya dari stangnya. Jadi lebih retro banget ini. Ini unik sih. Tapi sih kalau kami jadi owner dari motor ini, kami sih bakal copot tas ini sih. Sayang banget karena bahkan bahannya ini lebih bagus daripada yang varian adventure. Ini kulit dan ini terasa mahal sih. Ini feel-nya expensive banget. Keren. Oh iya, aki di mana? Aki ada letaknya di tengah sini, tapi cuma bisa diakses melalui skrup aja. Gitu. Nah, kalau yang varian urban, dia juga mirip nih sama kayak varian Turismo biasa. Yang mana knalpotnya, dia juga diletakkan dia agak ke bawah. Nah ini yang kami agak sedikit curiga. Apakah dia benar-benar bisa dan nempel gitu ya. Nah ini kalau kalian bisa lihat, ada 5 ya bautnya. Keren. Jadi lebih stabil nih, kalau biasanya Vespa gitu kan cuma 4 baut doang. Kalau 4 baut doang biasanya less stabil kan, dan ini biasanya lebih rigid lagi bannya. Gitu. Dan unik yang kalau yang varian adventure, kalian tuh ada ambient light di bawahnya, jadi kayak ala-ala mungkin kalau penggemar mobil kalian akan lihat ini seperti Fast and Furious. Dan ada switchnya di sini. Set, tuh nyala. Kalian lihat dari belakang deh. Wah, keren kan? Bisa dimatiin. Ini buat adventurean enak sih. Kalau malam hari night ride gitu ya, kalian kelihatan di jalan. Jadi nggak cuma lampunya doang, walaupun lampunya juga udah bagus ya. Kalian mau sen, tuh sudah LED. Ini kiri juga, kanan juga LED. Dan lampu remnya juga sudah LED, jadi bagus banget. Oke, mungkin kalian pasti penasaran gimana nih rasanya motor looks-nya udah ala-ala skuter Itali, retro, tapi asal Inggris. Gimana nih rasanya nih? Oke, lama-lama kita cobain aja yuk rasanya riding dari motor ini. Since kalau kami sih kayaknya pede sama motor ini karena legroomnya lega, enak, dan joknya ini menurut kami lumayan empuk. Tapi memang untuk boncengan sepertinya agak sedikit rapat. Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita nyobain yang Scomadi varian Turismo biasa. Ini air cool. Jadi tenaganya cc-nya di 171 cc aja. Nah, gimana nih tenaganya? Tapi memang ini masih test ride-nya masih cukup sempit ya, karena ya ini belum homologasi, platnya belum keluar, jadi kita nggak boleh keluar. Jadi kita masih nyoba di dalam dulu. Oke. Overall sih, jujur ini motornya responsif, dan ini walaupun ini knalpotnya standar, tapi dia udah lebih ngebas ya bawaannya. Jadi feel-nya sporty banget. Oh, kita mau belok kayak gini nih, dapat. Oke, nanjak. Oke, masih oke banget. Jadi meskipun dia belum yang water cool, yang mana tenaga dan cc juga lebih besar, tapi dia masih cukup oke banget. Dari tarikan bawah. Nah, kalau misalnya dari tarikan atas, dia tuh sedikit lebih loyo, lebih pelan-pelan. Kenapa? Memang karena torsinya juga memang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang varian water cool, karena cc juga lebih. Tapi yang kami senang di sini ya, ini tuh dia legroomnya gede banget. Ini ya, jadi sisa depannya tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit ngerem mendadak nih, tuh kaki kita jarak ke depannya masih jauh. Jadi nggak nabrak dari bagian depannya. Jadi kalau misalnya kayak motor Matic, let's say ya Vario gitu, atau skuter-skuter kayak Scoopy lah, atau Vespa bahkan, Vespa sih masih lebih lega ya. Tapi kalau misalnya dari Jepang tuh sama depannya itu dia kayak lebih sempit, jadi dengkul kita tuh rasanya kayak lebih mepet sama depannya gitu. Oh, enak banget sebenarnya, masih nyaman banget kalau kita pakai gitu. Dia tuh juga lincah sih menurut kami nih, kalau mau zigzag segala gini macam, jadi masih cukup nyaman. Kalau jujur kalau kursinya memang kalau menurut kami ini kursinya sedikit agak lebih stiff, dia lebih keras sedikit dibandingkan skuter-skuter retro asal Jepang ya. Kalau asal Italia sih sebenarnya udah much better. Tapi yang kami suka nih bagian legroom lega, dan kursinya juga bisa kita munduran dikit. Tapi
memang kalau kita udah munduran dikit, belakangnya memang sisanya jadi nggak terlalu banyak. Overall sih dia tenaganya cukup oke, dan suara yang ngebas tuh bikin feel sporty-nya dapet banget di motor ini. Tanjak, gak ada masalah sama sekali. Oke, gimana rasanya kalau kita boncengan? Nah, ini udah ada cosplay nih ya, satpam dari Skomadinya. Oke, empuk ya jok belakangnya? Nyaman. Oke, enak. Tapi memang ya problemnya kayak skuter-skuter normal sih ya. Joknya nggak terlalu panjang ya. Jadi kita agak rapet nih. Agak rapet ya. Iya, jadi memang agak mepet. Tapi untungnya, meskipun jadi kita duduknya rider depannya tuh harus majuan, legroom depannya tuh masih jauh kan. Jadi kita nggak terlalu mepet jadinya. Gitu. Nah, ini masih bisa nih. Nah, tapi kalau untuk tanjakan-tanjakan kayak gini, harus sedikit lebih effort nih dibandingkan dengan kalau kita sendirian. Pastilah ya, namanya boncengan. Harus lebih, gasnya lebih dalam, lebih dikencengin dikit, gitu. Kita masuk kiri. Oke, tapi kalau kita gas, tapi gitu. Jadi memang kalau narik di awalnya jadi agak sedikit kena lah ya, maksudnya berdampak. Tapi kalau untuk once udah jalan, tenaganya torsinya udah masuk, udah kick in, dia langsung bisa enak nih mau belok. Aja, memang masih tapi kalau udah masuk, wah langsung kenceng sih, enak. Jadi cukup. Dia memang walaupun dia belum yang watercool, tapi 171 cc sih udah lebih dari cukup kalau menurut kami. Jadi boncengan sama Mas. Masnya beratnya berapa, Mas? Berat saya 70, saya 79. Jadi total kita 149 di motor ini. Yang beratnya juga nggak berat-berat banget, masih cukup oke. Tapi memang jok tipikal skuter retro seperti ini biasanya memang wajar agak dempet-dempetan, tapi masih cukup oke lah. Dempet ya? Ya, rapat, tapi masih cukup oke. Ya, so gimana kesimpulan dari Skomadi Tecnica 200? Jadi ada beberapa varian ya, mulai dari yang Tecnica biasa, Turismo, terus juga watercool, terus juga ada yang urban, ada yang adventure gitu ya, banyak banget variannya. Dan sesinya ada yang 171, ada yang 181. Tadi kita juga udah test ride. Menurut kami ini motor yang menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tampil beda, dengan bentuk sebenarnya aja sebenarnya udah tampil beda. Tapi kan sekarang tren skuter Vespa ini kan lagi naik banget ya. Karena kan ya San Mori enak, keren segala macem. Tapi kalian sudah bisa mendapatkan harga motor ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan brand asal Italia yang memang menurut kami sekarang sudah overrated ya. Harganya katanya sih dibanderol mulai dari 79 juta sampai 82 juta. Tapi kami belum tahu kira-kira exactnya berapa, per variannya berapa, karena memang ini di syuting sebelum IMOS. Dan motor ini, brand motor ini ikutan IMOS 2023, dan dimana nanti mereka akan menjelaskan kira-kira berapa harganya. Sepertinya akan worth it, karena kalau harga range-nya seperti itu, dia akan menyasar ke varian GTS. Padahal dia kalau secara kasta, sebenarnya kalau secara spek di atasnya GTS. Jadi kalian sudah mendapatkan upper spek dibandingkan dibandingkan dengan rivalnya gitu. Di si Vespa dibandingkan dengan Vespa yang mana dari Italia. So gimana menurut para Civitis? Tulis kolom komentar ya. Apakah Skomadi bakal sukses di Indonesia? So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau kalian suka kalau kami mulai review motor, tulis kolom komentar kira-kira apakah kami akan teruskan. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membaca berita-berita otomotif dunia maupun di tanah air atau mobil, motor, semuanya sekarang sudah tersedia melalui website kami di cvitindonesia.co.id. Oke, gue Reza Rever pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.